Ada beberapa ayat yang dianjurkan oleh para ulama untuk meruqyah berdasarkan pengalaman mereka, ya. Dan juga berdasarkan sebagian dalil. Di antaranya surat Al-Fatihah. Jadi ini yang paling sering ya digunakan para ulama, surat Al-Fatihah untuk meruqyah. Kemudian surat An-Nas, surat Al-Falaq dan surat Al-Ikhlas. Ya, surat-surat muawwidzah. Kemudian surat Al-Baqarah 1 sampai 5. Ya. Kemudian surah Al-Baqarah 102 sampai 103. Kemudian surah Al-Baqarah 123 sampai 124. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 255. Itu ayat kursi. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 285 sampai 286. Itu ayat terakhir. Kemudian surat Ali Imran ayat 18 sampai 19. Surat Al-A'raf ayat 54 sampai 57. Surat Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Surat Yunus 81 sampai 82. Surat Toha ayat 69. Surat Al-Mu'minun ayat 115 sampai 118. Surat As-Saffat ayat 1 sampai 10. Surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32. Surat Ar-Rahman ayat 33 sampai 36. Surat Al-Hasyr 21 sampai 24. Surat Al-Jin ayat 1 sampai 9. Pokoknya semua ayat Quran bisa untuk meruqyah. Ya, tidak harus ayat-ayat tadi ya. Semua ayat Quran bisa untuk meruqyah. Atau ketika meruqyah menggunakan bacaan-bacaan dari hadis. Dari doa-doa yang Nabi ajarkan. Ini banyak sekali. Ini nggak bisa kita sebutkan satu persatu karena saking banyaknya. Ya, di antaranya Nabi mengajarkan doa Bismillah yubrika wa min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin idza hasada wa syarri kulli dhi ainin. Yang artinya dengan nama Allah yang menyembuhkanmu. Ia menyembuhkanmu dari segala penyakit dan dari keburukan orang yang hasad dan dari keburukan semua orang yang menyebabkan ain. Hadis sahih riwayat Muslim. Di antaranya juga Nabi mengajarkan doa Adhibil ba'sa rabban nas Ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, hilangkanlah penyakit ini. Engkaulah penyembuh satu-satunya ya Allah. Tidak ada kesembuhan kecuali darimu. Berilah kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna yang tidak mengembalikan penyakit lagi. Hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ini di antara doa-doa yang Nabi ajarkan. Banyak sekali. Bisa melihat kepada kitab Hisnul Muslim, ya, karya Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. Atau bisa melihat kepada doa dan zikirnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, itu lebih lengkap lagi. Atau kalau di Indonesia, buku doa dan wirid karya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ya, jadi bacaan ruqyah itu dari ayat-ayat Quran dan juga dari doa-doa yang Nabi ajarkan. Kemudian bagaimana cara meruqyah? Sebagaimana penjelasannya Syekh Al-Albani, yaitu membacakan ayat-ayat Quran atau membacakan doa di hadapan orang yang sakit atau kepada diri sendiri. Ya, kalau yang sakit diri sendiri, ruqyah mandiri ya, maka bacakan ayat Quran untuk diri sendiri dengan niat ruqyah atau bacakan doa tanpa ada gerakan-gerakan. Cukup dengan itu sudah dikatakan ruqyah syariah. Sangat-sangat mudah sekali. Atau boleh dengan cara lain, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yanfuthu ala nafsihi fil maradi alladhi mata fihi. Nabi SAW biasa meniup. Yanfuthu, meniup. Meniup di sini yanfuthu itu meniup dengan disertai adanya sedikit ludah. Meniup dengan mulut, mengeluarkan angin, namun disertai dengan sedikit ludah. Sedikit ditiupkan ke tangan. Ditiupkan ke telapak tangan, kemudian diusapkan ke seluruh badan yang sakit. Beliau yanfuthu ala nafsihi fil maradil ladzi mata fihi bil muawwidzat. Dengan membacakan surat-surat muawwidzat tadi. An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Falamma thaqula kuntu anfuthu alaihi bihinna wa amsahu bi yadi nafsihi li barakatiha.
Dan kata Aisyah, ketika Nabi sudah mulai sulit bergerak, maka akulah yang yanfuthu, akulah yang meniup dengan menggunakan tangan Nabi, kemudian diusapkan ke bagian tubuh Nabi yang sakit, karena mencari keberkahan dari tangan Nabi. Memang badan Nabi itu berkah. Ini hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Berdasarkan hadis ini, maka di antara cara meruqyah adalah dengan nafas, ya tadi. Dengan disertai sedikit ludah, ada sedikit ludah yang keluar, sedikit, gitu ya, gitu. Kemudian nanti diusapkan ke bagian tubuh yang sakit. Ya, kalau yang sakit itu perut, maka diusapkan ke perut. Ya. Tidak harus dibuka bajunya, ya, pokoknya diusapkan saja. Yang sakit itu kaki, ya diusapkan ke kaki. Atau boleh juga, ini sebagaimana penjelasannya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, boleh juga dengan cara membacakan ayat Quran atau membacakan doa-doa dari hadis Nabi di depan air minum. Membacakan ayat Quran atau hadis-hadis Nabi di depan air minum, kemudian air minumnya diminumkan kepada orang yang sakit. Ini sebagaimana ruqyah yang dilakukan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadisnya sahih. Ya. Jadi malaikat Jibril pernah meruqyah Nabi dengan cara demikian. Dibacakan kepada air, yang kemudian airnya diminum oleh Nabi. Demikian juga pernah Nabi ajarkan cara ini untuk meruqyah seorang sahabat bernama Thabit bin Qais dengan menggunakan air yang dibacakan. Ini minimalnya 3 cara ruqyah. Hanya baca saja, ya, hanya baca Al-Quran saja kepada orang yang sakit, atau menggunakan nafas tadi, ya, membacakan muawwidzat kepada tangan, kemudian ditiup, kemudian diusapkan, atau dengan membacakan Al-Quran atau doa-doa di depan air minum, kemudian diminumkan kepada orang yang sakit. Nah, cara-cara ini dilakukan dengan diulang-ulang. Diulang-ulang sebanyak-banyaknya. Ya, sampai capek lah. Ya, sambil terus menghadirkan hati, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah. Seperti diulang-ulang. Ya, bukan cuma sekali, ya, tapi diulang-ulang. Dan ini dilakukan secara berkala, secara konsisten. Makanya ruqyah itu jangan samakan seperti pergi ke dukun gitu, ya. Ini banyak orang menganggap ruqyah itu seperti perdukunan. Ya, nanti dia panggil tukang ruqyah, misalnya ada orang kesurupan, ya, kemudian dipanggil tukang ruqyah, kemudian disuruh meruqyah, kemudian sudah gitu, ya. Seolah-olah nanti kalau manjur, ya alhamdulillah, ya, kalau nggak manjur ganti, ya, ganti pakai dukun, gitu. Ya, nggak gitu konsepnya, gitu. Karena tadi ruqyah itu perlu konsisten, berulang-ulang. Seperti doa, ruqyah itu doa. Sekarang kita berdoa kepada Allah, apa cukup sekali? Ya Allah, saya ingin jodoh yang solehah misalnya. Sudah, cuma sekali doa gitu. Sudah gitu nggak perlu doa lagi. Kan tidak, kan kita doa terus, doa terus. Maka demikian juga ruqyah. Ruqyah itu kita ulang-ulang terus. Sampai Allah Ta'ala berikan kesembuhan. Sampai Allah Ta'ala berikan jalan keluar. Jadi sakit batuk, kita ruqyah. Sakit pilek, kita ruqyah. Anak itu tantrum, rewel, ruqyah. Jadi ruqyah itu untuk semua penyakit. Untuk semua penyakit, baik penyakit hati maupun penyakit badan. Ya, jangan berkeyakinan ustadz itu punya kesaktian, jangan. Ya, nanti ini akan terjerumus ke dalam khurafat atau bahkan kesyirikan. Ya. Ya, kalaupun ada ustadz yang meruqyah, itu karena dia punya pengetahuan lebih dalam masalah ruqyah atau punya pengalaman. Tawakal kita kepada Allah. Semakin kuat tawakal kita yakin Allah yang menyembuhkan. Maka semakin manjur ruqyah kita. Dakwah semampumu.